juga. Kenapa baru sekarang ditutup? Karena baru sekarang juga masalahnya gitu loh. Menutup tambang yang sudah berizin bukan semudah kita ngomentarin orang gitu loh. Nah ketika ditutup nanti dibilangnya menutup mata pencarian masyarakat ya kan. Nggak ditutup tapi masyarakatnya sendiri memperkosa alam coba. Udah diperingatkan sama Kang Deddy ya. Tanda-tanda alamnya itu udah kelihatan, Kang Deddy udah melihat gitu. Jangankan Kang Deddy, kita lihat di videonya aja itu udah ini salah, dengan cara seperti ini tuh salah gitu loh. Gimana nggak bahaya coba? Mereka motong bukit ya atau gunung, tapi dikeruk bawahnya gitu loh. Nah kalau dikeruk bawahnya ini kan yang di atas ini berpotensi longsor gitu loh. Tapi lihat aja lah, masyarakat kebanyakan ngeyel dan nggak mau dengar gitu loh. Karena alam ini juga bisa marah gitu loh ketika manusianya sendiri zalim kepada alam itu sendiri gitu loh. Apalagi menambang dengan cara yang salah gitu kan. Mungkin mereka merasa nggak mungkin gitu loh, karena itu kan gunungan batu gitu kan, ya nggak mungkin bisa longsor ya. Tapi itulah yang terjadi gengs. Akhirnya kemarin beberapa waktu lalu terjadi longsor ya di area tambang tersebut, dan kurang lebih ada 10 warga yang menjadi korban gitu, termasuk pedagang asongan yang berada di lokasi tersebut gengs. Ini kita lihat aja di video tadi gengs, ketika Kang Deddy datang ke area tambang pada waktu tahun 2021 kemarin, ya mereka menyambut ya kayak nggak suka aja gitu loh. Gua nggak ngerti aja sih ya, Kang Deddy itu datang dengan ya kepedulian lah ya, dengan keselamatan masyarakatnya. Tapi manusianya sendiri gengs yang menyalahartikan gitu loh. Seolah-olah Kang Deddy ini datang-datang itu untuk mengusik mata pencarian mereka lah segala macam. Padahal Kang Deddy ini datang peduli terhadap mereka, tentang keselamatan mereka. Coba kalau udah terjadi kayak gini kan ujung-ujungnya siapa yang tanggung jawab? Kan Kang Deddy juga gitu loh sebagai gubernur. Akhirnya keluarga korban, anak-anak dan istrinya ditanggung juga sama gubernur biaya hidupnya. Ya inilah ya, sekarang akhirnya tambangnya ditutup dan itu lebih baik gitu daripada merusak alam, dan itu justru dampaknya ke masyarakat itu sendiri yang merusak. Nah ini teguran juga ini buat masyarakat yang bekerja di tambang tersebut gitu loh, agar tidak mementingkan perutnya sendiri gitu loh. Karena dampaknya juga bisa ke masyarakat luas juga gitu loh. Yang berbuat maksiat kepada alam cuma segelintir orang, tapi yang merasakan dampaknya itu banyak orang gitu loh. Itu masalahnya. Kita lihat videonya lagi. Perusakan lingkungan lah termasuk ya kan. Kang Deddy tadi menjelaskan. Jadi tambang ini yang ngelola itu adalah ya berbaju pondok pesantren gitu loh. Dan ini juga harus diusut. Apakah benar-benar untuk kepentingan pesantren? Apa memang cuma buat kepentingan para bos-bosnya gitu loh, tapi menggunakan yayasan pesantren lah ya kan. Itu yang harus ditelusurin gitu. Kalau memang ada pelanggaran, kalau memang bukan untuk kepentingan pesantren, ya itu harus disidak dong ya kan. Dan banyak juga komentar-komentar yang menanyakan kemana nih para elit-elit kemarin yang komentarin kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi, kok sekarang pada diem gitu loh. Ya kan, seperti Ono Surono gimana nih gitu kan, nggak ada nih komentar-komentarnya kan. Ketika ada masalah seperti ini aja pada diem ya kan. Kementerian Pendidikan tuh berapa triliun tuh yang udah dikorupsi, beli-beli tapi nggak guna gitu. Itulah di Indonesia guys, yang tidak dibutuhkan tapi dibeli gitu loh. Gimana para elit kemarin pada diem kan. Sampai sekarang tuh masih dikeruk ya guys, karena masih mencari para korban-korban yang ketimbun, yang otomatis ya meninggoy semua lah. Selama 2021 sampai 2025 guys, itu bukan sekali ini aja terjadi gitu loh, tapi udah beberapa kali terjadi kecelakaan kerja di situ. Aduh, ya gimana ya, dari masyarakatnya juga udah susah dibilangin gitu kan, bahaya di situ tuh gitu. Ini kalau udah ngomongin alam dirusak dengan cara-cara yang brutal, itulah ya akhirnya kejadian juga kan gitu. Ini untuk peringatan, seluruh mata di Indonesia ini tertuju kepada Jabar gitu loh. Jadi apa yang terjadi di Jabar ini menjadi pusat perhatian gitu. Mau nggak mau pemerintah Jabar ini ya harus melakukan perbaikan nih di Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi ya itulah ya guys. Gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman di udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.